Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 DJKT1. Sekarang kita sudah memasuki bab 5 yaitu Dynamic Routing OSPF yang merupakan materi dari Cisco Certified Network Associate Part 2. Oke, di sini kita bisa langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan di router satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa klik router 1, kemudian kita ke CLI, lalu di sini kita bisa ketikkan no, kemudian kita masuk ke enable, lalu config. Nah oke, pertama kita akan mengkonfigurasikan yang mengarah ke PC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface di 0/0, kemudian enter. Kemudian kita akan masukkan IP address dan subnet masknya. Oke, dan untuk IP addressnya itu berarti pakai yang ini ya teman-teman, 192.168.1.1. Kita ketikkan IP address 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan perintah shutdown untuk menyalakannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, ini untuk kabelnya sudah berubah berwarna hijau ya teman-teman, berarti tandanya sudah menyala. Oke, kemudian kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang mengarah ke router 2 yaitu interface gig 0/1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface gig 0/1, kemudian enter. Kemudian kita bisa masukkan IP address dan subnet masknya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP add, kemudian untuk IP-nya berarti kita gunakan yang ini teman-teman, 10.1. Kita ketikkan 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Kemudian kita bisa konfigurasikan juga di router 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa close, kemudian kita ke router 2, kita ke CLI, lalu kita ketikkan no, lalu masuk ke enable, kemudian config. Oke, di sini kita bisa masuk dulu ke interface yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Berarti interface gig 0/0. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/0, kemudian enter. Lalu untuk IP address-nya kita masukkan yang ini ya teman-teman, 10.2. Di sini kita bisa ketikkan IP add, kemudian kita gunakan IP yang 10.10.10.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Oke, jika sudah kita ketikkan perintah no shutdown untuk menyalakannya. Nah oke, bisa dilihat di sini kabelnya sudah menyala ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 2 ya teman-teman, yaitu interface gig 0/1. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/1. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya juga. Kita gunakan yang 2.1 ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.2.1, kemudian subnet masknya 25.0. Oke, jika sudah kita bisa enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Oke, di sini sudah menyala ya teman-teman kabelnya. Oke, jika sudah dikonfigurasikan, kita akan memasukkan IP-nya di PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Ini kita bisa close, kemudian kita masuk ke PC 1. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP dari PC 1 yaitu yang ini ya teman-teman. 192.168.1.2, kemudian subnet masknya. Kemudian kita masukkan juga untuk default gateway-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan juga IP pada PC 2-nya. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita masukkan IP dari PC 2 yaitu 192.168.2.2, kemudian subnet masknya. Kemudian kita masukkan juga untuk default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Kemudian jika sudah, kita bisa close. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasi untuk dynamic routing OSPF-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa buka router satunya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan router OSPF spasi tanda tanya. Nah, di sini kan ada proses ID-nya ya teman-teman. Jadi kalau di dynamic routing itu pakai proses ID-nya bebas. Nah, untuk angkanya itu tidak harus sama teman-teman, tidak seperti yang di EIGRP yang angkanya harus sama. Misal di sini saya akan ketikkan 1. Lalu kita masukkan untuk networknya. Kita ketikkan network. Kemudian di sini kita pakai yang 10.10.10.0. Kemudian spasi tanda tanya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada tulisan OSPF with card bit yang ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk build card-nya itu kita bisa hitung dulu.
Nah, untuk menghitung wildcardnya itu kita bisa tuliskan dulu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa kurangi dengan prefixnya teman-teman. Di sini kita pakai yang slash 24 ya. Jadi kita bisa tuliskan 255.255.255.0. Nah, jadi 255 dikurangi 255 itu kan 0. Kemudian 255 dikurangi 255 lagi kan 0. Kemudian sana 255 dikurangi 255 lagi itu juga 0 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu kan 255 kurangi 0 berarti hasilnya 255 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 255. Nah, jadi itu adalah wildcardnya ya teman-teman. Yang ini itu, nah yang ini ya teman-teman, ini jadi adalah wildcardnya. Nah di sini ini kita bisa copy saja teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masuk lagi ke router satunya. Kemudian di sini kita bisa paste ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan area spasi tanda tanya. Nah ini itu ada range-nya teman-teman. Tapi di sini saya akan pakai yang 0 saja. Jadi di sini kita bisa ketikkan 0, kemudian enter. Oke, kemudian kita juga akan masukkan yang ini ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa tuliskan. Di sini kita bisa hapus dulu. Di sini kita ganti menjadi 192.168.1.0. Dan untuk areanya sama ya teman-teman, yaitu 0. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita konfigurasikan juga di router 2-nya ya teman-teman. Kita bisa buka router 2-nya. Di sini kita bisa exit. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router OSPF spasi tanda tanya. Kemudian kita pakai yang satu saja ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 1. Kemudian kita masukkan untuk networknya. Kita ketikkan network. Kemudian kita pakai yang 1.0 ya teman-teman. Kita ketikkan 10.10.0. Kemudian untuk wildcardnya kita bisa paste yang tadi ya teman-teman, yaitu yang ini. Kemudian untuk areanya itu juga sama ya teman-teman, yaitu 0. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan lagi untuk network yang 192.168.2.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti menjadi 192.168.2.0. Untuk areanya juga sama, kemudian enter. Kemudian kita lihat dengan perintah do show IP OSPF network. Do show IP OSPF network. Kemudian jika sudah kita enter. Nah, kalau di router 1 itu networknya adalah 192.168.2.1. Nah, ini berarti milik dari si PC 2 ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2 teman-teman. Ini kita bisa close, kemudian kita akan coba kirimkan surat dari PC 1 ke PC 2. Jika failed, kita coba lagi teman-teman. Nah, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menambahkan satu router lagi dan satu PC lagi ya teman-teman. Di sini untuk routernya saya gunakan yang sama, yaitu pakai yang 2911 teman-teman. Kemudian kita tambahkan PC lagi. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatically. Oke, kemudian jika sudah dihubungkan, di sini saya akan menambahkan node untuk IP-nya ya teman-teman. Oke, jika sudah, di sini saya akan menambahkan IP di router 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2-nya. Kemudian di sini kita bisa exit. Kemudian di sini yang pertama saya akan masuk ke interface yang mengarah ke router 3 teman-teman, yaitu yang ini ya, gig 0/2. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2, kemudian enter. Lalu kita masukkan IP address dan subnet mask-nya. Untuk IP address-nya itu kita pakai yang 20.1 ya teman-teman, yaitu yang ini. Di sini kita bisa ketikkan IP address 20.20.20.1, kemudian subnet mask-nya juga 55.0. Kemudian enter, lalu kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Kemudian enter. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router 3-nya. Kita ke CLI, lalu di sini kita ketikkan no. Kemudian kita masuk ke enable, lalu config. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 ya teman-teman, yaitu yang ini, interface gig 0/0. Kita ketikkan interface gig 0/0. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan juga untuk IP address dan subnet mask-nya. Di sini kita ketikkan NTF. Kemudian untuk IP-nya kita pakai yang 20.2 ya teman-teman. Kita ketikkan 20.20.20.2, kemudian subnet mask-nya sama 255.0. Kemudian enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Oke, di sini sudah nyala ya teman-teman, kabelnya sudah berwarna hijau. Kemudian di sini kita bisa exit dulu teman-teman. Lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 3, yaitu yang ini teman-teman, gig 0/1. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/1, kemudian enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu kita gunakan yang ini ya teman-teman, 3.1. Kita ketikkan 192.168.3.1, kemudian subnet mask-nya 255.0. Oke, jika sudah kita enter, kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, oke, di sini sudah menyala ya teman-teman untuk kabelnya. Oke, kemudian
Kemudian kita akan masukkan IP address di PC 3-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka PC 3. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita masukkan IP dari PC 3 yaitu 192.168.3.2, kemudian subnet masknya. Kemudian untuk default gateway-nya itu kita pakai yang 192.168.3.1. Oke, jika sudah kita bisa close. Selanjutnya kita akan konfigurasikan OSPF-nya di router 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2. Kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF. Kemudian di sini saya pakai yang satu saja. Jadi kita ketikkan satu, kemudian enter. Lalu kita masukkan network yang baru, berarti yang 20.0 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan network 20.20.20.0. Kemudian masukkan juga untuk wildcard-nya ya teman-teman, yang seperti tadi 0.0.0.0.255. Kemudian untuk areanya itu saya pakai 0 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian jika sudah, kita konfigurasikan juga yang di router 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa close, kemudian kita ke router 3. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita juga ketikkan perintah root OSPF. Kemudian kita gunakan yang satu saja. Oke, lalu untuk networknya kita pakai yang 20.0 dan 3.0 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan network 20.20.20.0. Jangan lupa untuk masukkan wildcard-nya juga ya teman-teman, yaitu 0.0.0.255. Kemudian untuk areanya kita tetap pakai yang 0 ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita masukkan juga yang 3.0-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan yaitu 192.168.3.0, kemudian enter. Lalu kita cek dengan perintah do show IP root. Kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini itu ada keterangan O. Nah, di sini kalian bisa lihat pada kode kalau O itu adalah OSPF ya teman-teman, yaitu ini. Nah, di sini untuk OSPF-nya itu sudah masuk ya teman-teman, yang 1.0. Yaitu yang ini ya teman-teman. Dan juga 2.0 teman-teman, yang ini. Nah, berarti yang router 1 dan router 2 ya teman-teman. Kemudian kita cek juga yang di router 2-nya. Kita bisa close. Kemudian kita ke router 2 teman-teman. Di sini kita bisa exit. Lalu kita cek dengan perintah do show IP root. Kemudian enter. Nah, di sini untuk OSPF-nya itu sudah ada yang 3.0 ya teman-teman, yaitu yang ini. Kemudian kita akan coba kirim surat dari PC 2 ke PC 3. Di sini kita coba kirimkan surat dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini file kita bisa coba lagi teman-teman. Oke, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Oke, lalu kita coba juga dari PC 1 ke PC 3. Ke PC 3. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan menambahkan satu switch dan satu PC. Kemudian jika sudah, kita bisa hubungkan dengan kabel automatically dari router 3 ke switch. Kemudian dari switch ke PC 4. Nah, di sini untuk switchnya saya akan ganti nama menjadi switch 1. Kemudian saya tambahkan satu PC lagi. Di sini saya hubungkan lagi teman-teman. Dari switch ke PC 5. Jadi di sini saya sudah menambahkan satu switch dan dua PC ya teman-teman. Kemudian jika sudah dihubungkan, di sini saya akan memberikan note untuk IP-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah memberikan untuk IP-nya, dan di sini juga saya sudah membagi untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menerangkan dulu untuk si switch-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu switch-nya. Kita ke CLI. Kemudian kita masuk ke enable, lalu connect. Nah, yang pertama di sini kita masukkan dulu interface yang mengarah ke router 3 teman-teman, yaitu interface FA0/1 ini ya teman-teman. Di sini kita ketikkan interface FA0/1. Kemudian enter. Kemudian kita tuliskan switch port mode trunk ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita masukkan juga untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 10, enter. Lalu VLAN 20, kemudian enter. Kemudian di sini saya akan memasukkan interface FA0/2 dan FA0/3 ke dalam VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke interface yang FA0/2. Kemudian enter. Yaitu ini adalah interface yang mengarah ke PC 4 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita ketikkan switch port mode access.
switch port akses VLAN 20 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan juga switch port akses VLAN 10. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Kemudian enter, lalu kita bisa exit. Nah, kemudian jika sudah, di sini kita akan masuk ke interface FA0/3 atau interface yang mengarah ke PC 5 teman-teman. Di sini kita ketikkan interface FA0/3, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan juga switch port mode akses. Kemudian enter, kemudian kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kita enter. Lalu kita bisa exit dan kita lihat VLAN-nya teman-teman. Ini kita exit terlebih dahulu, kemudian kita lihat dengan perintah do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah ada ya teman-teman, dan sudah ada portnya juga teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, yaitu yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke switch, yaitu yang gig 0/2 dengan IP 30.1 ya teman-teman, yaitu yang ini gig 0/2 dengan IP 30.1. Di sini kita bisa buka router 3. Kemudian kita bisa masuk ke enable, lalu config. Kemudian di sini kita bisa masuk dulu ke interface gig 0/2. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya ya teman-teman, yaitu yang ini 30.1. Kemudian jangan lupa subnet masknya yaitu 45.0. Jika sudah kita enter, kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Enter. Nah, oke, ini sudah menyala ya teman-teman, kabelnya sudah berwarna hijau. Kemudian kita akan konfigurasikan sub interface-nya. Jadi sub interface-nya itu untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini kita bisa buka router 3 dulu. Kemudian di sini kita bisa exit ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2. Gig 0/2, kemudian titik 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Yaitu ini untuk yang VLAN 10-nya ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q 10. Lalu enter. Kemudian kita masukkan IP address dan subnet masknya. Oke, di sini kita bisa ketikkan untuk IP address-nya. Di sini kita gunakan yang 4.1 ya teman-teman. Kita ketikkan 192.168.4.1, yaitu kita gunakan yang dari IP PC 4 ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, lalu exit. Kemudian kita akan konfigurasikan juga untuk VLAN 20-nya ya teman-teman. Kita ketikkan interface gig 0/2.20 dan enter. Kemudian kita juga ketikkan encapsulation .1q20. Kemudian enter. Kemudian untuk IP address-nya kita pakai yang IP PC 5 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP add. Kemudian untuk IP-nya yaitu berarti 5.1 ya teman-teman. Kita ketikkan 192.168.5.1, kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian enter, lalu kita bisa exit. Lalu kita masukkan IP di PC 4 dan PC 5 ya teman-teman. Untuk PC 4 pakainya yang 4.2 ini, dan untuk yang PC 5 kita pakainya yang 5.2 ini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja buka PC 4. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita isikan IP dari PC 4 192.168.4.2, kemudian subnet masknya. Kemudian jangan lupa default gateway-nya yaitu 192.168.4.1. Kemudian jika sudah kita close, lalu kita masukkan juga pada PC 5. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.5.2, kemudian subnet masknya. Kemudian jangan lupa kita masukkan juga untuk default gateway-nya 192.168.5.1. Kemudian jika sudah kita bisa close. Lalu kita akan konfigurasikan untuk OSPF-nya. Di sini kita bisa buka router 3. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1, lalu enter. Lalu kemudian kita bisa masukkan network yang ini teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan network 30.30.30.0. Kemudian masukkan juga untuk wildcard-nya 0.0.0.255. Kemudian untuk areanya itu 0 ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita masukkan juga network yang PC 4 dan PC 5 ya teman-teman, yaitu yang ini dan yang ini. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian kita cek di router 2 teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2-nya. Kita masuk ke enable, lalu config. Di sini kita bisa ketikkan do show IP route ya teman-teman.
kemudian enter. Dan di sini untuk mon kita bisa klik spasi. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang 4.0 dan 5.0 di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita cek juga di router 1. Kita bisa buka router satunya. Kita coba enable lalu config. Kemudian kita cek dengan perintah show IP route. Kemudian enter. Lalu kita spasi. Nah, di sini untuk yang 4.0 dan 5.0 ini sudah ada ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba kirimkan surat dari PC 1 ke PC 4. Oke, di sini successful untuk hasilnya. Kemudian saya kirimkan surat lagi dari PC 2 ke PC 4. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Dan terakhir kita akan kirimkan surat dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi OSPF multi area. Sebelumnya saya akan tambahkan area terlebih dahulu teman-teman. Oke, jika sudah, selanjutnya saya akan buka router 1. Kemudian kita bisa enter. Selanjutnya kita ketik doso run teman-teman. Lalu enter. Kemudian di sini kita bisa klik spasi terus ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk network yang 10.0 dan network 1.0 ini teman-teman. Itu kan berada di area 0. Nah, ini benar ya teman-teman. Ini mereka itu berada di area 0. Selanjutnya kita buka di router 2-nya. Kita juga cek dengan perintah doso run. Kemudian enter. Di sini kita bisa spasi saja. Nah, di sini benar ya teman-teman, untuk yang 10.0 itu berada di area 0. Tetapi untuk yang network 2.0 ini itu dan juga 20.0 ini teman-teman, itu kan di sini berada di area 1 ya teman-teman, ini. Nah, tapi di sini itu area 0. Jadi kita akan mengganti untuk network 2.0 dan 20.0 itu di sininya akan berada di area 1 teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Nah, enter. Kemudian kita hapus dulu network yang 2.0 ini ya teman-teman. Kita ketikkan network 192.168.2.0. Di sini kita akan hapus network yang 2.0 ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk wildcard-nya 0.0.0.255. Kemudian untuk areanya itu masih 0 karena kita akan menggantinya nanti ya teman-teman. Jadi yang network 2.0 di area 0 itu kita hapus dulu ya teman-teman. Di sini kita ketikkan area 0. Nah, di sini mohon maaf teman-teman, saya kurang menambahkan untuk perintahnya, saya kurang tambahkan no. Jadi di sini kita ketikkan no network 192.168.2.0, kemudian wildcard-nya. Lalu untuk areanya itu kita masih menggunakan yang 0 ya teman-teman, karena kita akan menggantinya nanti. Lalu jika sudah kita enter. Lalu di sini kita ganti areanya menjadi 1 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan lagi network. Kemudian untuk areanya kita ganti menjadi 1. Kemudian jika sudah kita enter. Lalu kita hapus juga untuk yang 20.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa hapus juga untuk yang 20.20.20.0. Kemudian di sini kita masukkan wildcard dan juga areanya ya teman-teman. Di sini areanya masih tetap 0. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan lagi. Di sini kita ganti menjadi network lagi teman-teman. Untuk nolnya kita hapus. Lalu untuk areanya kita ganti menjadi 1 teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan lagi doso run. Kita spasi. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ya teman-teman. Di sini itu untuk yang network 2.0 dan 20.0 itu areanya sudah berganti menjadi 1 teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek juga di router 3-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ke Java, lalu config. Kemudian kita ketikkan doso run. Lalu kita spasi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini networknya itu semuanya berada di area 0 teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita akan menggantinya satu persatu agar mereka semua ini berada di area 1 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan router OSPF 1. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa hapus dulu untuk yang network 20.0, 3.0, 30.0, 4.0 dan 5.0 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian kita tambahkan lagi yaitu untuk area 1. Caranya sama seperti yang di router 2 tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah saya hapus dan tambahkan untuk area 1-nya ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri ini. Kemudian kita cek lagi dengan perintah doso run ya teman-teman. Ini kita bisa spasi saja.
di sini untuk areanya ini sudah berganti ke area 1 ya teman-teman. Oke, di sini kemudian kita ketikkan do show IP root. Di sini kita bisa ketikkan perintah do show IP root ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat di sini itu ada IA teman-teman. Ini teman-teman. Nah, IA itu adalah index area. Nah, kita lihat di router 2. Kita bisa lihat di router 2 teman-teman. Di sini kita ketikkan do show IP root. Nah, di sini kita lihat kalau di router 2 itu tidak ada keterangan IA ya teman-teman. Kemudian kita lihat di router 1. Kita ketikkan perintah do show IP root. Kemudian enter. Nah, di sini kalau di router 1 itu ada keterangan IA ya teman-teman. Nah, alasan mengapa di router 2 ini tidak ada IA karena di router 2 ini sebagai penghubung antara area 0 dan area 1 teman-teman. Jadi yang ada IA-nya itu ada pada router 1 dan juga ada pada router 3 teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman penjelasan saya pada bab 3 kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.